Jika seandainya ibadah ini hanya kita anggap sebagai pelunas kewajiban saja, tidak ada dampak yang engkau rasakan, maka ada yang salah dengan ibadahmu. Ada yang salah dengan ibadahmu. Muslim yang berhasil adalah muslim yang berhasil mengalpakan dirinya dari hal-hal transenden atau hal-hal empirik yang dapat dia lihat oleh mata ke hal-hal transenden yang tidak bisa dia lihat oleh mata namun bisa dirasakannya oleh hati. Contoh sederhananya, kita hidup dengan istri, puluhan tahun engkau hidup dengan istrimu yang itu-itu saja setiap hari. Berat rasanya kalau engkau pakaikan orientasi hanya karena kecantikannya. Hanya karena bagaimana cantiknya, karena cantik akan memudar. Lama-kelamaan dia akan tua, cantiknya hilang. Tapi Allah letakkan perasaan yang ada di dalam hatimu yang tak bisa engkau lihat oleh mata. Merasakan kebaikan-kebaikan dalam dirinya, membuatmu bertahan segitu lamanya kepada istrimu. Hadirin, inilah yang Allah katakan bahwa ketika engkau berbuat baik pada sesamamu, engkau tak melihat secara langsung apa dampak yang engkau rasakan, tapi hatimu merasakan ketenangan di situ. Hatimu melihat bagaimana kebahagiaan orang lain. Kalaulah hatimu tidak tergerak melihat orang lain susah. Hatimu tak bisa tergerak ketika mendengar panggilan azan. Maka yang kita katakan adalah sudah seberapa tebal dosa di dalam hati sehingga cahaya hikmah itu tak dapat masuk. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada skeptis yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa terkadang ibadah yang dilakukan oleh manusia hanya sebagai pelengkap kewajiban saja. Tidak ada impact atau dampak yang kita rasakan setelah adanya ibadah, dan itu terus berulang terjadi setiap hari. Sudah berlalu kita laksanakan bulan Ramadan, sebentar lagi kita melaksanakan Aidil Adha. Ada jeda hampir 2 bulan Allah berikan bagi kita untuk introspeksi diri. Hadirin, di sini Allah berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala." Seakan-akan menunjukkan posisi manusia bahwa engkau itu tidak akan meninggal kalau belum ajalnya. Kalau belum ajalmu, maka engkau tidak meninggal. Menunjukkan bahwa Allah mengatakan bahwa kalian jangan pesimis sebagai manusia. Maka ayat setelahnya adalah wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Kalau engkau mengharapkan pahala dunia, aku kasih. Setelahnya wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzillahu syakirin. Dan kalau engkau memohon pahala akhirat padaku, aku pun akan kasih. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, menunjukkan bahwa manusia ini digambarkan oleh Allah, kita itu selalu berhitung untung dan ruginya gitu. Untung dan ruginya selalu kita hitung. Ramadan yang lalu mungkin kita masih ingat, rajin betul kita qiyamul lail. Tak tinggal kita qiyamul lail malam tuh. Setelah Ramadan sudah berapa kali qiyamul lail? Ramadan kita khatamkan Quran. Berapa kali kita khatam Quran? Ba'da Ramadan sudah berapa kali khatam Quran? Ramadan banyak betul sedekah kita. Ba'da Ramadan sudah berapa banyak sedekahnya? Menunjukkan bahwa oh iya ya, Ramadan adalah bulan mulia di mana Allah lipat gandakan setiap pahala di situ. Lepas Ramadan pahalanya tidak digandakan sebegitu banyak di bulan Ramadan, maka berkuranglah semangat kita untuk ibadah pada Allah. Hadirin, bahwa di akhir ayat tarhib Ramadan dalam lughatul Arabiyah disebut dengan harfun tarji namanya. Huruf tarji. La'allakum tattaqun. Itu menunjukkan bahwa kalau engkau betul-betul serius baru dapat. Kalau tidak serius tidak dapat.
Maka jika kita mengklaim bahwa puasaku berhasil tahun ini, 30 hari aku berpuasa, terlihat dari dirinya sekarang. Kalau kita tidak berhasil puasa, maka pun akan terlihat dari sekarang. Hadirin, bahwa orang yang puasanya berhasil, takwanya meningkat pada Allah. Tapi kalau puasanya hanya berhasil melaksanakan 30 hari namun tidak mendapat dampak dari situ dan tidak meningkat takwanya, berarti ada yang salah dengan puasanya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ini terus terjadi dan berulang-ulang terjadi. Kalau boleh kita rincikan satu persatu bahwa penyebabnya adalah setan selalu bermain di akal pragmatis kita. Akal, otak itu punya 3 lapisan, atas, tengah, dan bawah. Bawah itu adalah akal pragmatis, di mana setan selalu bermain di situ. Saya kasih contoh sederhana supaya kita bisa melihatnya. Jalan engkau di jalan yang gelap subuh hari menuju ke masjid. Tiba-tiba di pinggir jalan engkau lihat ada plastik kresek yang cantik bungkusnya. Engkau buka plastik itu, di dalamnya ada uang 70 juta. Dari mana engkau tahu 70 juta? Ternyata diikat-ikat 10 juta baru dari bank. Setan akan bermain di akal pragmatis. Setan tidak akan langsung katakan bahwa ambil uang itu. Tidak. Setan akan katakan jangan ambil uangnya. Lalu setan akan lanjutkan, lihat kiri dan kanan, ada orang tidak? Setelah lihat kiri dan kanan ternyata tidak ada orang, setan akan katakan jangan ambil uangnya. Lihat kiri dan kananmu, ada CCTV tidak? Lihat kiri dan kanan ternyata tidak ada CCTV. Setan akan terus katakan jangan ambil uangnya. Setan katakan uang itu haram. Tapi kalau engkau takut haram, maka zakatkan sebahagian. Setelah itu setan akan katakan lagi jangan ambil uang itu. Uang itu kotor. Tapi kalau kau takut uang itu kotor, sedekahkan supaya dia bersih. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kesimpulannya apa? Setelah seluruh perbandingan setan berikan di kepala kita, pada akhirnya uang itu kita ambil. Setan bermain di situ. Dia menunjukkan bagaimana kalau engkau lakukan ini, ini terjadi itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang akan engkau lakukan? Hadirin, kalau iman kita lemah, takwa kita tak kuat pada Allah, itu yang terjadi. Kita akan ambil uang itu dengan segala perbandingan yang sudah diberikan setan di kepala kita. Dia bermain di akal pragmatis kita. Begitu juga dengan ibadah kita pada Allah. Selalu begitu. Setan akan bermain di situ. Nggak usah ke masjid, panas betul masjid itu. Udah di rumah saja. Nggak usah datang Jumat, ngantuk. Sampai di masjid tidur, dibuatnya kita enak. Setan bermain di situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di mana posisinya. Wa may yanqalibu ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Kalau engkau tak mau beriman padaku, engkau mau kembali ke belakang, maka bukan aku yang rugi, kata Allah. Allah menunjukkan posisinya di situ. Kita disuruh Allah untuk berpikir tentang itu. Maka puasamu yang 30 hari yang lalu adalah untuk belajar menahan itu. Sekarang kita mau diingatkan dengan ibadah Idul Adha yang akan kita laksanakan. Allah ingatkan kita dengan takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah sebulan lebih engkau sholat Idul Fitri yang lalu, nanti engkau akan melaksanakan Idul Adha. 2 bulan jarak antara Ramadan dengan Idul Adha ini engkau diuji di situ. Betulkah puasa kita atau tidak? Puasa kita itu berhasil atau tidak? Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jika seandainya ibadah ini hanya kita anggap sebagai pelunas kewajiban saja, tidak ada dampak yang engkau rasakan, maka ada yang salah dengan ibadahmu. Ada yang salah dengan ibadahmu. Muslim yang berhasil adalah muslim yang berhasil mengalpakan dirinya dari hal-hal transenden atau hal-hal empirik yang dapat dia lihat oleh mata ke hal-hal transenden yang tidak bisa dia lihat oleh mata namun bisa dirasakannya oleh hati. Contoh sederhananya, kita hidup dengan istri. Puluhan tahun engkau hidup dengan istrimu yang itu-itu saja setiap hari. Berat rasanya.
kalau engkau pakaikan orientasi hanya karena kecantikannya, hanya karena bagaimana cantiknya, karena cantik akan memudar. Lama-kelamaan dia akan tua, cantiknya hilang. Tapi Allah letakkan perasaan yang ada di dalam hatimu yang tak bisa engkau lihat oleh mata. Merasakan kebaikan-kebaikan dalam dirinya, membuatmu bertahan segitu lamanya kepada istrimu. Hadirin, inilah yang Allah katakan bahwa ketika engkau berbuat baik pada sesamamu, engkau tak melihat secara langsung apa dampak yang engkau rasakan, tapi hatimu merasakan ketenangan di situ. Hatimu melihat bagaimana kebahagiaan orang lain. Kalaulah hatimu tidak tergerak melihat orang lain susah, hatimu tak bisa tergerak ketika mendengar panggilan azan, maka yang kita katakan adalah sudah seberapa tebal dosa di dalam hati sehingga cahaya hikmah itu tak dapat masuk. Sudah seberapa tebal. Sekelas bulan Ramadan tak bisa membuat engkau berubah jadi lebih baik dan lebih dekat kepada Allah. Engkau mau bulan apa? Mau bulan apa? Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan ini dapat menjadi pengingat bagi kita, pengingat bagi kita semua bahwa ternyata orang yang mati itu, dia berpikir bahwa besok hari dia akan hidup, tapi ternyata tidak. Tapi Allah katakan, karena itu kalian tidak boleh pesimis juga, maka teruslah berharap pahala sama Allah, pahala akhirat dan pahala dunia. Mudah-mudahan Allah kabulkan dan kita keluar dan dipanggil Allah nantinya dari muka bumi ini termasuk ke dalam golongan orang-orang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, golongan orang-orang yang tenang, orang yang senyum, dilihat wajahnya oleh kita tenang, tempat kita di mana mengadu padanya, kita lihat dia sangat membahagiakan, tak pernah berkerut keningnya keluar dari rumah, tutur katanya sopan santun, tangannya rajin membantu, kakinya selalu melangkah ke tempat ibadah. Itu orang-orang yang mutmainnah, tenang dia. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalini wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.